Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo dan dijalankan oleh Kementerian Sosial Kemensos menjadi salah satu inovasi penting dalam upaya memutus rantai kemiskinan. Kehadiran Sekolah Rakyat memberikan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 29 Jayapura berada di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Jayapura. Kami kemudian berjumpa dengan Ibu Nur Eka, salah satu guru di sekolah ini. Beliau mengajak kami berkeliling memperlihatkan suasana di SRMA 29 Jayapura. Menurut Ibu Nur Eka, kehadiran sekolah ini memberikan dampak positif bagi anak-anak Papua, khususnya mereka yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Hadirnya sekolah rakyat tentu memberikan dampak yang positif. Melalui sekolah rakyat, sebagai upaya mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan. Sekolah ini menjadi harapan baru bagi anak-anak kami yang berasal dari Kota Jayapura dan Kepulauan Yapen. Siswa kami berjumlah 100, mereka mempunyai karakteristik yang beragam. Karena memang sekolah rakyat ini kan berbeda ya dengan sekolah reguler. Sekolah ini memang diciptakan secara khusus untuk anak-anak di desil 1 dan desil 2. Mengapa? Ya karena itu tadi, untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan. Metode pembelajaran di Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura memiliki keunikan sendiri, berbeda dengan sekolah pada umumnya. Sekolah rakyat ini juga mempunyai kurikulum yang sedikit berbeda. Kami ada 3 program. Yang pertama itu program persiapan, yang kedua program asrama, dan yang ketiga program reguler. Nah, program persiapan ini untuk apa? Tujuannya untuk mempersiapkan peserta didik menuju pembelajaran reguler. Program persiapan atau disebut juga masa matrikulasi diisi dengan materi-materi yang bersifat membangun dan meningkatkan karakteristik peserta didik. Karena kan karakteristik peserta didik ini sangat beragam begitu ya, dan kemampuannya pun beragam. Nah, di masa persiapan inilah mereka dibentuk supaya terbiasa dengan kehidupan berasrama yang mungkin sebelumnya mereka belum terbiasa dengan segala aturan yang ada mungkin di asrama begitu ya, yang harus bangun pagi, kemudian sarapan diatur jamnya jam sekian, harus membersihkan kamar, harus kegiatan ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, di masa persiapan inilah sebagai program untuk mempersiapkan peserta didik supaya dapat menerima pembelajaran reguler yang lebih matang lagi. Nah, selain itu ada juga program keasramaan. Nah, program keasramaan ini mereka menjalani kehidupan berasrama atau boarding school, yang mana program asrama ini akan dihandle juga oleh tenaga kependidikan seperti wali asrama dan juga wali asuh. Nah, melalui wali asrama dan wali asuh, mereka dibimbing bagaimana berkehidupan dengan memanfaatkan atau membangun social skill dan soft skillnya untuk menghadapi masa yang akan datang. Jadi tidak hanya fokus kepada akademik, tetapi juga pembangunan karakter. Fasilitas yang dimiliki Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura tergolong cukup memadai. Ruang-ruang belajar yang bersih, peralatan sederhana namun fungsional, dan lingkungan yang tertata rapi membuat proses belajar berjalan dengan nyaman. Untuk sementara, sekolah ini masih menempati area Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial atau BBPPKS Jayapura, namun semangat para guru dan siswa menjadikan tempat ini lebih dari sekedar ruang belajar, melainkan rumah bagi tumbuhnya harapan dan masa depan. Di sini kami ada 4 gedung asrama, 2 gedung asrama putri, kami beri nama gedung Merpati. Ya, kemudian ada 2 asrama putra, kami beri nama gedung Raja Wali dan Cendrawasih. Di sekolah rakyat ini juga anak-anak difasilitasi asrama, beserta dengan alat tidur, alat makan, lengkap sekali. Sehingga itu dapat menjadi motivasi tersendiri bahwa mereka di sini difasilitasi, maka saya harus belajar. Saya harus menggapai cita-cita saya karena saya diperhatikan oleh negara, oleh Bapak Presiden. Itulah yang sering mereka sampaikan.
bahwa mereka sangat bersyukur berada di sini. Saat ini terdapat sekitar 100 siswa yang menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 29 Jayapura. Setengahnya berasal dari Kabupaten Kepulauan Yapen dan setengahnya lagi dari Kota Jayapura. Keberagaman asal dan latar belakang para siswa tentu menjadi warna tersendiri di sekolah ini. Namun, di balik semangat belajar mereka, tersimpan juga tantangan bagi para guru. Bagaimana mendidik anak-anak dari berbagai daerah? Nah, untuk kendalanya mungkin kami dari guru itu untuk menyesuaikan materi ajar, kemudian media pembelajaran, karena kami harus menyesuaikan kebutuhan dan latar belakang peserta didik. Oleh karena itu, sebagai guru pun harus kreatif dan inovatif. Bagaimana kita dapat membangun pembelajaran, menciptakan pembelajaran yang tetap menyenangkan walaupun kita harus menyesuaikan keadaan lingkungan maupun kondisi di lapangan begitu. Untuk saat ini, sementara kami Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura menempati di BBPPKS Jayapura sampai nanti sekolah permanen akan dibangun. Di samping itu juga kami berkoordinasi, bekerja sama dengan pihak-pihak balai juga untuk kegiatan ataupun aktivitas yang melibatkan bersama-sama gitu. Misalnya setiap hari Jumat itu 1 bulan sekali kami mengadakan kegiatan bersama antara staf balai dengan siswa untuk kegiatan Jumat Sehat. Nah, itu kami biasanya senam bersama, kemudian bersih-bersih lingkungan bersama gitu. Artinya kolaborasi antara Sekolah Rakyat 29 Jayapura dengan balai atau BPPKS Jayapura ini selalu kami lakukan, selalu kami koordinasikan dengan baik. Di antara 100 siswa yang belajar di SRMA 29 Jayapura, ada Matius, seorang remaja asal Kabupaten Kepulauan Yapen yang kini menempuh pendidikan jauh dari kampung halamannya. Matius bercerita tentang bagaimana ia bisa bersekolah di SRMA 29 Jayapura dan perubahan besar yang ia rasakan sejak bergabung di sekolah rakyat ini. Sangat bersyukur karena bisa masuk di sekolah rakyat, bisa membantu kedua orang tua saya yang lagi kesusahan karena ekonomi kita juga semakin hari semakin menurun. Jadi saya ingin masuk ke sekolah rakyat. Perbedaannya, saya di luar saya tuh nakal, tidak disiplin waktu. Terus nanti di sini saya masuk di sekolah rakyat ini sudah berubah. Saya bisa menjadi anak yang lebih baik, bisa kedisiplinan waktu yang tepat, jam makan kami makan, jam tidur kami tidur. Ya, di asrama makan, jadi kita harus taat kepada peraturan-peraturan dikasih oleh Kadawalian. Tidak hanya Matius, kisah perjuangan juga datang dari Marta, siswi SRMA 29 Jayapura. Ia pernah bersekolah di bidang kesehatan, namun terpaksa berhenti karena keterbatasan biaya. Harapan itu sempat padam hingga keluarganya terdata sebagai penerima program Keluarga Harapan. Dari situlah pintu kesempatan kembali terbuka. Marta pun bisa melanjutkan pendidikannya di SRMA 29 Jayapura. Sekolah yang kini memberinya ruang untuk bermimpi, belajar, dan menatap masa depan dengan keyakinan baru. Sebelumnya saya sempat masuk di sekolah kesehatan tetapi dikeluarkan karena biaya. Dengan itu saya tinggal di rumah dan ada orang-orang dari PKH yang datang, dari bantuan mama saya datang untuk mendata untuk sekolah rakyat. Saya sangat senang karena bisa bersekolah di sini, mendapat fasilitas semua dilengkapi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sini saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua, termasuk Bapak Presiden Prabowo. Saya rasa jenuh, rasa bosan, sedih, ingat suasana di rumah, kalau di sini suka sendirian, tapi ya begitulah. Karena kita tinggal di asrama, kita harus bisa belajar disiplin dan bisa merasa kebersamaan di sini. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 29 Jayapura mengakui
bahwa ketersediaan tenaga pendidik masih menjadi tantangan utama. Ia berharap ke depan jumlah guru dapat ditingkatkan baik melalui rekrutmen dari pusat dengan melibatkan putra-putri Papua yang memiliki komitmen untuk mengabdi di bidang pendidikan. Kami sangat-sangat berharap dan menginginkan menyampaikan permintaan kami, guru-guru kami, kalau bisa segera ditambahkan, baik dari pusat maupun guru-guru kami yang lokal yang ada di Papua. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, semangat para guru dan siswa terus menyala dari ruang-ruang sederhana di BBPPKS Jayapura. Lahirlah generasi muda Papua yang mandiri, berkarakter, dan siap membangun masa depan bangsanya. SRMA bukan sekedar tempat belajar, tetapi gerakan sosial yang menyalakan harapan bahwa setiap anak Indonesia, dimanapun berada, berhak untuk bermimpi dan mewujudkannya.